Sahabat, kembali lagi bersama saya di Love Message, kabar sukacita yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Hari ini saya ingin membahas tentang karakter Kristus. Di 1 Timotius 6 ayat 14 dikatakan, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Sahabat, karakter itu adalah atribut yang paling penting dalam seorang manusia. Dalam sebuah kehidupan, karakter sangat berperan besar untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Contohnya, dalam kita berteman atau bersahabat, pasti kita lebih memilih orang yang berkarakter baik daripada orang yang berkarakter buruk. Sama juga sebuah perusahaan, pasti seorang pemimpin akan memilih seorang pegawainya yang memiliki karakter baik, penampilan baik, dan mau bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan dibanding orang yang berkarakter buruk. Saya yakin seorang pemimpin tidak akan memilih orang yang berkarakter buruk. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki karakter yang baik? Kalau kita memiliki karakter Kristus, sudah pasti kita akan memiliki karakter yang baik. Karakter seseorang dapat diuji pada saat dia berjumpa kepada siapapun, pada saat dia berdiri di depan orang, di depan umum, itulah karakter seseorang itu diuji. Semua karyawan akan bersikap baik pada saat di depan pemimpinnya. Namun faktanya, karyawan pada saat pemimpinnya tidak ada, seringkali kita temukan suka bermalas-malasan dan bersifat seperti orang munafik. Sama halnya kita mencuri barang pada sebuah toko. Pasti kita mencuri barang itu pada saat pemilik toko itu tidak ada. Kalau pemilik toko itu ada, pasti kita tidak akan niat untuk mengambil barang tersebut. Dan pada saat itulah karakter kita teruji. Dilihat oleh mata, kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Kita harus lihat, sahabat, itu merugikan seseorang atau menguntungkan orang yang di sekitar kita. Dari situlah kita bisa dilihat karakter kita baik atau buruk. Kalau kita bisa memanfaatkan karakter dengan baik, kita tidak akan pernah mencuri sesuatu yang tidak berkenan di mata manusia, apalagi di mata Tuhan. Tuhan tidak bisa dibohongi dengan acting yang berpura-pura. Kalau di manusia kita bisa berpura-pura, tapi di mata Tuhan kita jangan pernah berpura-pura. Kita melakukan hal terkecil sekalipun, Tuhan sungguh sangat tahu. Jadi kita harus bisa mengatur hidup kita untuk lebih baik lagi. Walaupun ada kesempatan, jangan sampai kita berbuat dosa. Ingat, mata Tuhan ada di mana-mana. Kita harus berhati-hati dalam bertindak. Pesan saya adalah, yang membuat Tuhan bangga adalah pada saat karakter kita sedang diuji. Saat kesempatan dosa bisa datang kepada kita, tapi kita berusaha untuk bisa taat dan setia, tidak berbuat dosa. Saya yakin kalau kita seperti karakter Kristus, kita akan hidup dalam berkemenangan. Demikian video yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. God bless you.